Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Expert Dev, kembali ke sesi Error Corner. Jika kamu menggunakan VS Code dalam menulis kode C# dan sering merasa kesulitan saat menulis kode seperti sering membuat kesalahan pengetikan atau terlalu lama dalam menulis kode, maka pada video kali ini kita akan bahas salah satu solusinya, yaitu dengan mengaktifkan fitur IntelliSense di Visual Studio Code. Dengan fitur ini, kamu akan mendapatkan saran kode secara otomatis saat kamu mengetik, sehingga proses coding menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, IntelliSense juga akan membantumu menemukan kesalahan dalam kode yang lebih cepat, sehingga tentunya kita bisa memperbaiki bug dengan lebih mudah. Untuk tutorial IntelliSense ini pernah kita bahas pada sesi reporter sebelumnya, namun dengan perkembangan dan update-update terbaru dari VS Code, terdapat cara yang lebih cepat dari cara tutorial sebelumnya. Pada video kali ini, saya mulai dari mengunduh dan menginstal VS Code sampai mengaktifkan IntelliSense-nya. Dan mari kita coba. Pertama, kita unduh VS Code-nya. Tinggal kita cari Visual Studio Code pada browser. Pilih Visual Studio Code dengan link code.visualstudio.com/download atau bisa ketik langsung di search bar-nya dengan menggunakan link tersebut. Kemudian kita pilih sesuai dengan perangkat yang kita punya, dan pada case ini saya menggunakan Windows 11, jadi pilih yang Windows, dan proses unduhan akan berlangsung. Setelah terunduh, tinggal kita install, dan kita ikuti step-nya seperti instalasi aplikasi pada umumnya. Setelah selesai, kita tidak perlu buka VS Code dulu, jadi kita langsung buka Unity Hub. Di sini saya belum punya project-nya, jadi saya buat project-nya dulu. Oke, setelah project terbuka, saya tambahkan sebuah script untuk testing. Kalau sudah punya script, artinya nggak perlu menambahkan script baru. Kemudian kita masuk ke menu Edit, Preferences, lalu External Tools. Pada bagian External Script Editor, kita pilih Visual Studio Code yang telah kita install tadi. Dan selanjutnya kita centang semua checkbox yang ada pada bagian General JS Project File for ini. Terakhir kita klik Regenerate Project Files. Lalu klik kanan kode C# dan pilih Open C# Project. Oke, karena VS Code-nya baru terinstall, jadi bakalan ada Get Started-nya seperti pemilihan tema editor, dan kalau bagian ini saya Markdown aja. Lalu pada bagian Explorer-nya, kita pilih kode C#-nya, dan untuk VS Code yang baru terinstall, biasanya akan ada rekomendasi untuk menginstal ekstensi C# DevKit. Jadi kita install aja. Setelah terinstall, kita tunggu downloadan dari net version-nya pada bagian output ini. Jika terdapat error atau kegagalan, maka kita cek lognya. Dan di sini tampaknya kita perlu melakukan instalasi net version secara manual ya. Maka dari itu kita pilih link yang aka.ms/.net download ini dengan cara tahan tombol kontrol dan klik linknya. Di sini kita langsung pilih saja net version yang LED, yaitu versi 8.0. Di bagian SDK kita pilih OS Windows dengan arsitektur 64. Atau sesuaikan dengan arsitektur perangkat kamu ya. Kita klik dan tunggu proses unduhannya. Setelah terunduh, bisa langsung kita install mengikuti cara instalasi pada umumnya. Setelah selesai, kita tutup dulu VS Code-nya dan kembali ke Unity. Klik lagi kode C# dan Open C# Project. Pada VS Code, jika terdapat pesan seperti berikut, maka pilih saja Use C# Extension dan Reload Window. Dan kita tunggu proses restore dari library Unity-nya. Setelah proses restore selesai, bisa kita tes dengan mengetik salah satu sintak yang Unity banget seperti transform, dan terlihat auto-completion-nya sudah muncul, atau game object, dan auto-completion-nya juga sudah muncul ya. Dengan aktifnya IntelliSense ini, kita bisa mendapatkan saran dari sintak yang sesuai, dan tentunya pengerjaan kode akan lebih cepat. Dan untuk warning yang satu ini bisa kita abaikan, yang penting IntelliSense-nya sudah aktif, sudah fix. Dan jika setelahnya kamu membuat project Unity yang baru dan IntelliSense pada VS Code-nya nggak aktif,
maka kamu perlu ke bagian external tools lagi dan klik regenerate project files lagi. Sekian Error Corner kali ini, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.